Jumpa lagi di Ribut TV. Iya, konten creator saat ini sering terpaksa menggunakan laptop gaming yang memiliki bentuk besar dan cukup berat. Lenovo udah berusaha membuat seri Legion-nya berpenampilan nggak gaming-gaming banget, ya nggak? Tapi dari si tebalnya itu masih membuat banyak konten creator itu mikir-mikir ulang. Nah, perkenalkan, ini adalah laptop IdeaPad Slim 5 Pro. Laptop dengan performa tinggi yang spesifikasinya seperti laptop gaming. AMD Ryzen 7 5800H, RTX 3050, tapi bodinya tipis dan relatif ringan untuk layar 2,5K-nya yang besar ini. Yuk, kita bedah lebih lanjut kemampuan dari IdeaPad Slim 5 Pro ini. Harusnya bisa dipakai buat gaming juga nih ya. Ya, laptop tipis dan ringan dari Lenovo ini memang punya performa yang tidak biasa. Tidak aneh karena memang laptop ini menggunakan prosesor dengan discrete GPU yang levelnya high performance, bukan hemat daya. Nggak cuma itu, layar laptop ini juga punya standar baru ukuran 16 inci yang besar dengan panel yang istimewa dan harganya masih di belasan juta rupiah. Enggak, bukan 19,9, bukan. Bahkan masih di bawah 18 juta. Nah, jadi mari kita mulai aja langsung pembahasan laptop unik yang satu ini. Spesifikasinya, prosesornya adalah AMD Ryzen 7 5800H, codename Cezanne, arsitekturnya Zen 3, pabrikasi 7 nanometer. AMD Ryzen memang jadi satu-satunya prosesor x86 di dunia saat ini yang memiliki fabrikasi 7 nanometer yang diklaim memberikan efisiensi daya yang optimal banget. Lalu untuk jumlah core-nya ada 8 dengan 16 thread, TDP 45 watt dengan total L3 cache di 16 MB. Untuk RAM yang di sini tersedia 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel, langsung dual channel. Menggunakan RAM onboard sayangnya ya, jadi ini nggak bisa di-upgrade, tapi 16 GB udah oke lah ini ya. Untuk SSD dia pakai 512 GB M.2 NVMe PCIe ya. Hanya ada satu slot M.2, jadi kalau mau ngupgrade ya harus cabut. Paling nggak kalian masih punya opsi untuk mengupgrade-nya ya. Discrete GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU. Menurut Nvidia, maksimum graphics power untuk RTX 3050-nya adalah 80 watt. Di laptop ini maksimum graphics power-nya adalah 55 watt. Jadi ingat ya, untuk content creator nih, 55 watt kayaknya nggak begitu pas mungkin buat gamer, tapi buat content creator ini masih oke banget ya. Setting maksimum graphics power seperti itu tampaknya dilakukan untuk menyesuaikan dengan desain body juga, karena tipis ya. Nah, tentunya fitur resizable bar yang dapat meningkatkan performa di skenario gaming pada game tertentu itu juga sudah aktif di sini. Untuk integrated graphics dia pakai AMD Radeon Graphics dalam kondisi default. Kapasitas RAM yang diambil adalah 2 GB dari sistem. Nah, untungnya alokasi itu masih bisa dikecilin jadi 1 GB atau bahkan setengah GB atau 512 MB dalam menu di BIOS. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Realtek RTL8852AE. Ini sudah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan juga support Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai kapasitasnya adalah 75 Wh. Operating system, nah unit yang diuji ini langsung pakai Windows 11. Nggak pakai Windows 10 di-upgrade dulu, langsung 11. Bodinya formatornya clamshell, materialnya aluminium. Kalau tidak lihat namanya, memang kita sempat mengira bahwa laptop ini adalah namanya harusnya Lenovo Yoga Slim. Penampilannya itu bisa dibilang mirip banget dengan seri di atasnya. Bahkan saat dipegang, bodinya pun sangat padat, kokoh seperti produk kelas atas. Secara keseluruhan penampilannya tetap minimalis dan tetap elegan, yang memang jadi daya pikat dari laptop yang satu ini ya. Untuk warna, Storm Grey warnanya. Dimensi panjangnya 35,6 cm, lebar 25,1 cm dengan ketebalan hanya di sisi paling tipis nih 1,69 cm. Di paling tebalnya cuma 1,84 cm, di bawah 2 cm jauh ya. Untuk bobot laptopnya juga di bawah 2 kilo, di 1,93 kg. Chargingnya juga bukan charger yang setengah kilo, bukan, 379 gram. Ini adalah charger 135 watt. Total bobot kalau dibawa-bawa dengan chargernya cuma 2,31 kg. Untuk laptop dengan layar besar, ini mantap banget. Nah, bicara soal layar, ini adalah layar 16 inci, udah kekinian banget. Sebagai perbandingan, kebanyakan laptop tipis tuh ukuran layarnya 14 inci atau bahkan lebih kecil. Jadi ukuran ini termasuk masif ya. Nah, resolusinya tentunya mantap. 2,5K atau 2560 x 1600 pixel 60 Hz. Perpaduan layar 16 inci dengan aspek rasio 16:10 ini ternyata membuat layar terasa lapang banget ya. Belum lagi resolusinya 2,5K membuat tampilan jadi tajam dan jernih. Panel ini adalah panel IPS 100% sRGB, ini cocok banget buat content creator ya. Dan tingkat kecerahannya ada di 350 nits. Udah lumayan oke. Layarnya menggunakan permukaan anti glare yang membuatnya lebih nyaman lagi kalau buat ngetik atau buat ngedit dalam kondisi banyak
banyak pantulan-pantulan cahaya mungkin jadi aman di sini ya. Bingkai layarnya menggunakan desain yang tipis di 4 sisi. Untuk ketebalan sisi kanan kiri adalah 3,2 mm, sementara di atas adalah 7,25 mm dan di bawah juga ditipiskan menjadi 10,25 mm. Ketebalan bingkai itu membuat active screen ratio mencapai 90%. Sementara itu untuk engsel layar ini bukaannya bisa sampai 160 derajat. Nyaris bisa diluruskan. Kalau luruskan 180 ya. Ya lumayan lah, udah oke banget nih. Nah, untuk kamera, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 720p 30 fps dengan posisi di bingkai atas. Tentunya kamera infrared ini membuat laptop ini mempunyai sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Nah, ini barang langka nih, kalau laptop gaming sih jarang nemu kayak gini ya. Tidak ketinggalan, kamera infrared di laptop ini juga punya fitur seperti Lenovo Yoga Slim Series. Fitur seperti Zero Touch Login, Zero Touch Lock, dan Zero Touch Video Playback tersedia di menu Smart Assist pada Lenovo Vantage. Ya, disediakan juga software Glance by Mirametrix yang membuat pengguna dan laptop dapat melakukan interaksi tertentu dengan gerakan kepala saja. Untuk pembahasan lengkap tentang yang Glance by Mirametrix kita udah bahas banyak banget di dalam video-video review Lenovo Yoga Slim Series. Ingat, Yoga biasanya ya. Ini IdeaPad katanya. Iya, tapi fitur-fiturnya Yoga masuk ke dalam sini. Untuk audio dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran ke alas laptop. Jadi ke arah bawah ya. Disediakan software Dolby Atmos untuk memilih audio profile dan mengatur equalizer. Suara yang dihasilkan memang bukan yang paling lantang, tapi kualitasnya tetap mantap bener ini ya. Nah, untuk konektor, di kiri ada 1 DC-in, ada 1 HDMI, ya masih ada HDMI-nya, ada 1 Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, lalu ada 1 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada 1 SD card reader dan ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Nah, untuk keyboard ya kini menggunakan keyboard tipe soft landing switch dengan keycaps khas Lenovo IdeaPad. Dilengkapi dengan tombol numpad yang memudahkan saat kita menginput angka ya. Nah, tombol anak panah itu punya ukuran yang cukup besar walaupun tidak sebesar tombol yang lain. Jadi masih lumayan enak lah ya. Travel distance-nya pun lumayan oke di 1,3 mm. Keyboardnya dilengkapi dengan lampu backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan bisa diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Nah, untuk touchpad ini posisinya sejajar dengan tombol spacebar dengan ukuran yang lumayan besar nih. Nah, posisi seperti itu membuat aktivitas mengetik jadi lebih nyaman karena tangan nggak mudah masuk ke daerah touchpad. Dan dia semakin nyaman lagi karena dia sudah pakai Windows Precision Driver tentunya. Nah, kita masuk ke cooling system. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 heat pipe tembaga dan 2 kipas yang mendinginkan CPU, GPU, chip GDDR6 dan sekaligus komponen VRM juga. Dia dilengkapi dengan 2 ventilasi pembuangan panas yang mengarah ke belakang ya. Nah, untuk performa seperti biasanya ada 3 profil performa yang dapat diatur melalui software Lenovo Vantage, yaitu Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Profilnya juga bisa diakses dengan tombol function plus huruf Q ya. Oke, kita langsung aja masuk Cinebench R1520 kali loop. Pada mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang dicapai adalah 1940 atau 1940 poin dan sedikit meningkat ke 1998 poin di mode Extreme Performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan di Intelligent Cooling ada di 1900 sampai 1940, lalu di Extreme Performance di 1940 sampai 1960. Nggak terlalu jauh bedanya ya. Dan ini memang bukan skor tertinggi yang kita pernah dapatkan dari tipe prosesor AMD Ryzen yang satu ini. Akan tetapi mengingat bodinya yang tipis, hasil segitu aja udah mengejutkan. Ini 1900 poin itu tinggi loh sebetulnya untuk laptop tipis. Kita benar-benar nggak nyangka bahwa skornya akan dilepas kencang itu. Nah, sekarang mari kita lihat suhunya. Pada saat kita menggunakan Extreme Performance, suhunya cukup konsisten di 99 sampai 100 derajat Celcius. Wow, ini agak tinggi. Lalu di mode Intelligent Cooling, suhu prosesor itu bergerak naik turun di rentang 96 sampai 100. Jadi kayaknya begitu ketemu 100 turun, 100 turun, 100 turun gitu ya. Jadi dijagain gitu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa mode Extreme Performance itu memang sesuai dengan namanya. Namanya Extreme ya. Jadi suhunya juga ikut-ikutan ekstrim walaupun performanya juga tinggi ya. Nah, mode seperti ini sebetulnya bisa digunakan, tapi sebaiknya kalian pakai di ruangan ber-AC, jangan di ruangan yang tanpa AC. Nah, melihat suhu kerja seperti tadi itu, kami memutuskan untuk melanjutkan pengujian di mode Intelligent Cooling aja, karena sepertinya ini adalah mode yang lebih masuk di akal untuk penggunaan di berbagai jenis ruangan. Selain itu, perbedaan performanya kan minim tadi ya.
Oke, sekarang kita lanjut coba lihat Cinebench R15 20 kali loop kalau tidak pakai dicolok listrik. Oke, performance-nya memang agak turun, tampak di 1450 sampai 1470 poin. Memang nggak setinggi kalau lagi colok ke listrik, tapi 1400 itu masih skor yang gede loh ya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi beneran. Blender 2.92. Ya, ini laptop tipis tapi kan ya performance harusnya bisa ya buat render 3D ya. BMW 27 Scene kita lihat CPU rendering atau dengan software doang itu 3 menit 44 detik. Sementara kalau kita aktifkan GPU rendering ya pakai CUDA dan CPU juga tentunya ya. Prosesnya ini selesai di 1 menit 20 detik. Ini kencang ala laptop gaming ya. Nah, untuk suhu kerjanya gimana? Apakah mengerikan? Ya, di awal suhu prosesornya memang sempat naik ke 90 derajat lalu turun ke 86 sampai 88 derajat Celcius. Sedangkan suhu discrete GPU itu sempat naik ke 71 derajat Celcius lalu dia turun ke 67 sampai 68 derajat Celcius. Jadi dipakai render 3D aman ya selama GPU-nya memang dipakai ya. Lalu kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021. Ya, seperti biasa 2 menit 7 detik videonya 4K 60 ke 4K 60. Untuk software rendering atau pakai prosesor doang dia selesai dalam waktu 13 menit 21 detik. Ini kurang asik. Kalau kita hidupkan GPU acceleration-nya pakai CUDA-nya dia jadi 2 menit 45 detik. Ingat ini video 2 menit 7 detik 4K 60 fps. Jadi itu udah mantep banget. Kita beralih ke Full HD 60 fps sekarang ya. Oke, masih video yang sama, panjangnya sama juga. Kalau software only semua selesai dalam waktu 4 menit 45 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration-nya dia selesai dalam waktu 1 menit 21 detik. Lebih cepat daripada nonton videonya sendiri. Nah, ini baru mantep. Pada saat kita ngerender di 4K tadi ya, suhu prosesor terlihat naik perlahan hingga mencapai titik tertingginya di kisaran 74 derajat Celcius, kemudian sedikit turun ke 70 sampai 72 derajat Celcius. Suhu discrete GPU juga perlahan naik mencapai titik tertingginya di 68 derajat Celcius, kemudian turun lagi ke 64 sampai 65 derajat Celcius ya. Oke, mantap ya. Jadi nggak ada masalah sama suhu di Premiere. Kita pindah ke DaVinci Resolve. Ini software editing video free version. Kita tes yang free version, kita nggak tes yang full. Jadi agak beda ya kalau yang kalian pakai full version ya. Ini free versionnya kan minim akselerasi. Oke, 4K 60 video yang tadi kita coba render di sini dan ini selesai dalam waktu 5 menit 51 detik. Tentunya dengan pola editing yang sedikit berbeda ya. Kemudian untuk Full HD 60 fps itu selesai dalam waktu 1 menit 38 detik. Mantap banget jadinya ya. Nah, untuk suhu sendiri gimana? Di saat dia render atau exporting yang 4K 60, suhu prosesornya ada di kisaran 95 sampai 96 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Nggak lebih dari segitu ya. Tapi ini tidak terjadi proses editing ya. Di editing dia dingin. Hanya pada saat exporting atau yang suka dibilang rendering doang, dia kayak begitu. Sementara itu suhu discrete GPU-nya ada di sekitaran 69 sampai 71 derajat Celcius. Oke, pasti banyak yang bertanya-tanya kalau 3D Mark-nya gimana? Ya, kita coba juga 3D Mark Time Spy yang DirectX 12. Kalau RTX 3050 yang 75 watt itu skornya ada di 4.999 poin. Ya 5.000 pas lah ya. Nah, kalau RTX 3050 yang 55 watt ini ada di 4.500 poin. Jadi ada perbedaan tapi cuma sekitar 10% doang. Bener-bener nggak jauh perbedaannya. Nah, untuk gaming jadi gimana sekarang? Oke, kita bisa juga kok pakai ini buat gaming. Boleh dong ya. Content creator main game dikit. Dota 2 1920 x 1200 quality preset di fastest rendering scale 100%. Masih bisa dapat 110 sampai 170 fps. Mantap benar ini ya, masih kencang ya. CSGO 1920 x 1200 quality setting di low masih bisa dapat 210 sampai 330 fps. Mantap. Genshin Impact 1920 x 1200. Ingat ya, ini kalinya 1200 bukan kali 1080. Kali 1200 ya. Quality presetnya di high, render scale-nya di 1 kali ya, stabil di 60 fps. Sesekali doang dia turun ke 55, nggak ada masalah nih, mulus lancar di sini. That's trending 1920 x 1080. Ini saya nggak ada opsi 1200-nya ya, jadi 1080. Quality setting very high, DLSS di quality kita masih bisa dapat 60 sampai 70 fps. Shadow of the Tomb Raider 1920 x 1200, quality settingnya medium, ray trace shadow quality di medium. Ya, ada ray tracing-nya. DLSS di on, kita masih bisa dapat 45 sampai 55 fps. Lalu Assassin's Creed Valhalla 1920 x 1200 quality setting medium di 40 sampai 50 fps. Suhu kerjanya gimana? Nah, 30 menit main Assassin's Creed Valhalla, suhu kerjanya prosesor itu ada di 81 sampai 84 derajat Celcius. Sesekali dia lompat ke 89 tapi nggak tembus dari 90 ya. Sementara suhu kerja discrete GPU-nya itu hanya di kisaran 70 sampai 71 derajat Celcius. Oke, untuk permukaan body gimana? 30 menit main game yang satu ini ya, area sebelah atas keyboard terlihat suhunya mencapai 54
derajat Celcius. Sementara area keyboard paling panas ada di tengah dengan suhu tombol mencapai 44 derajat Celcius. Sementara itu area ASDW dan numpad suhunya terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Palm rest juga di bawah 40 derajat Celcius. Jadi masih oke lah ya. Dan ingat ini terjadi pada saat gaming. Kalau kita lagi content creating, lagi edit-edit gitu, nggak pernah naik kayak gini suhunya, kecuali mungkin pada saat exporting aja. Oke, untuk storage test kita lihat dengan Crystal Disk Mark. Untuk read ada di 3567 Mbps dan write di 2973 Mbps. Ini kencang dan ini adalah tipikal SSD NVMe PCIe Gen 3 ya, untuk ukuran yang 512 GB. Nah, untuk baterai gimana? Setting brightness 50%, volume 25%, kita set di Intelligent Cooling. 1080p video playback bisa selesai dalam waktu 11 jam 30 menit. Lama ini ya, hampir 12 jam. Mantap bener. Web browsing bisa 9 jam 12 menit. Lagi-lagi ini mantap banget ya baterainya. Ini irit banget. Ingat ya, layarnya 2,5K. Ingat prosesornya kenceng parah ya. Dan ini tipis. Mantap. Oke, untuk charging gimana? Dengan rapid charge di off, 30 menit terisi di 26%. Sementara itu, untuk memenuhi dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 2 jam 24 menit. Ini nggak hebat, tapi oke. Tar dulu, tapi ini kan belum dihidupin rapid charge-nya. Kita hidupkan rapid charge-nya, 30 menit dapat 50%. Sementara itu 0 sampai full 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 44 menit. Ini kencang dan ini tipikal untuk rapid charge-nya Lenovo. Mantap ya. Oke, untuk harga gimana? Ya, harganya ada di 17.699.000, ya kan? Belasan juta, bener, bukan 19,9 loh ya. Laptop ini juga dilindungi dengan garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 2 tahun penuh. Accidental Damage Protection atau ADP ini merupakan proteksi dari kelalaian pengguna ya, selain garansi utamanya ya. Jadi kalian dapat proteksi untuk ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan panel LCD, keyboardnya mati, korsleting listrik, jatuh nggak sengaja, digaransi digantiin ya, ditanggung 100% selama 2 tahun. Bisa diklaim berkali-kali. Jadi bukan cuma 1 kali klaim doang ya, berkali-kali selama partnya bukan part yang sama. Sebentar, part yang sama itu maksimum klaim masih 2 kali. Mantap ya. Gitu dong kalau garansi, yang mantep. Nah, hal yang perlu diperhatikan apa nih? Oke, suhu kerja prosesornya ini cukup tinggi memang, tapi itu terjadi hanya di skenario yang spesifik membebani seluruh core dan thread di kondisi 100% secara terus-menerus tanpa akselerasi tambahan dari komponen-komponen lain di dalam laptop ini. Untungnya kebanyakan aplikasi yang digunakan tuh sudah nggak punya karakter seperti itu lagi ya. Lagi pula aplikasi modern udah menggabungkan kemampuan CPU dan GPU, jadi lebih cepat dan beban kerjanya juga lebih merata. Tentunya kalau kalian mau melakukan render atau pekerjaan berat lainnya, ya kalau mau pakai performance paling tinggi pastikan aja kalian ada di ruang yang ber-AC atau yang dingin ya. Nah, untuk harian sebaiknya kalian gunakan aja mode Intelligent Cooling yang suhunya tidak seseram Extreme Profile. Oke, dari sisi poin menariknya, walaupun ini seri IdeaPad Slim, penampilannya dan build quality-nya sudah terasa seperti laptop Lenovo seri Yoga Slim. Yoga tuh seri atas ya. Nah, lalu performa prosesor AMD Ryzen 7 5800 hanya tetap dilepas kenceng. Mantap bener. Performa gaming dan content creation-nya memuaskan sekali berkat performa prosesornya tadi plus akselerasi dari GPU berbasis RTX. Lalu layarnya 16 inch panel IPS 100% sRGB dengan resolusi 2,5K, gambar tajam dan cocok banget untuk content creation. SSD bawahnya kencang ya. Baterainya juga, wah ini mantap sih, baterainya irit banget. Lalu ada rapid charge-nya, jadi udah baterainya irit, ngisinya bisa cepet juga ya. Jumlah dan jenis konektornya sudah memadai, bukan yang paling hebat luar biasa tapi udah oke banget. Wi-Fi 6 udah ada di situ, Bluetooth versi 5.2 juga ada di situ. Lalu garansinya Premium Care serta ada ADP selama 2 tahun. Ya, Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro ini memang laptop yang unik ya. Dari luar ya tampak seperti laptop tipis dan ringan yang biasa, tapi saat diajak ngedit video bahkan render 3D kencengnya nggak kalah kayak laptop kelas high performance atau seperti laptop gaming ya. Belum lagi ya layarnya yang besar, tajam dengan color gamut yang cocok banget buat content creator nih. Nah, jadi jika kalian sedang mencari sebuah laptop yang tipis, ringan, yang enak dibawa kemana-mana, tapi pengen yang kencang juga, sepertinya laptop ini bisa dimasukkan ke dalam daftar pilihan yang menarik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.